Mbak Endang bisa dengar suara saya? Cek, cek. Oh bisa ya? Teman-teman yang lain pada kemana ya Mbak ya? Coba deh di ini. Di dipanggil kawan-kawannya yang lain biar seru kelas kita. Hehe, Arya. Belum ini ya, belum selesai kerja ya. Iya, makanya tadi ini saya ini ya, saya tukar ya ini jadwalnya jadi jam 9 sampai jam 10.30. Karena takutnya ini belum pada selesai kerja kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita ini sebelum mereka gabung, kita lanjut aja dulu ya Mbak ya. Jadi, malam ini kita akan belajar pendapatan nasional. Oke? Nah, sebelum kita memulai, saya mau bertanya nih. Kalau menurut Mbak, kalau pendapatan nasional, kita berbicara pendapatan nasional kan? Apa yang terpikirkan oleh Mbak? Ayo. Menurut Mbak Endang, kalau berbicara pendapatan nasional itu berbicara tentang apa ya? Gitu. Pendapatan rumah tangga. Jadi yang sekarang pendapatan nasional. Nah, kalau pendapatan rumah tangga kan itu di rumah tangga. Nah, kalau nasional bagaimana? Halo, Mbak Endang? Mbak Endang lagi ini ya, lagi ngetik ya?
Oke. Jadi kalau pendapatan itu berarti berapalah yang kita dapatkan hasil dari kerja keras kita. Iya, penghasilan. Nah, itu dia pendapatan. Nah, kalau berbicara nasional, berarti secara nasional. Begitu, Mbak. Nah, jadi dari mana sajakah pendapatan nasional itu? Dari sektor-sektor mana saja dan apa istilah-istilah yang digunakan dalam pendapatan nasional. Kita akan belajar itu malam ini ya. Nah, kita lihat di sini di slide-nya. Nah, ini dia pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional Nah, itu termasuk salah satu sektornya. Kalau di pasar, pasar itu luas kan, jadi bisa saja misalnya kalau di pasar secara tradisional yang perdagangan, nah itu termasuk sektornya. Nah, ini dia secara lebih menyeluruh ya. Jadi, pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat sebagai bentuk balas jasa sehubungan dengan produksi barang-barang dan jasa. Oke, sehubungan dengan produksi barang-barang dan jasa tersebut. Nah, jadi total pendapatan nasional itu sama dengan berapa produk nasional, itu dia. Oke, sampai di situ dapat dipahami. Jadi berapa total pendapatan nasional sama dengan berapa hasil atau produk nasional, seperti itu. Harga produk nasional. Misalnya produk nasionalnya harganya 5 NT, ada produknya 10, nah 5 kali 10 jadi 500, begitu ya. Sampai di situ dapat dipahami? Selamat bergabung Mbak Cynthia. Mbak Cynthia diikuti ya. Oke, jadi total pendapatan nasional sama dengan produk nasional. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional itu? Nah, yang mempengaruhi, ya yang pasti kan pendapatan nasional itu kan seberapa banyak produksi nasional tersebut. Nah, nasional di sini maksudnya suatu negara. Nasional maksudnya di sini suatu negara, bukan pribadi-pribadi, tapi keseluruhan secara nasional, seperti itu ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Nah, pasti keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Kenapa? Karena semakin terampil tenaga kerjanya, semakin ahli, semakin bagus juga lah, dan semakin banyak produksinya. Ya. Nah, apalagi faktor produksi. Faktor produksi banyak ya. Misalnya sumber daya manusia, misalnya sumber daya alam, faktor yang lain sebagainya. Oke, dan kemudian teknologi. Nah, dan yang paling menentukan itu adalah stabilitas nasional. Oke, sampai di situ dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana sih konsep pendapatan nasional itu? Jadi nanti kita akan, kalau kita berbicara pendapatan nasional, banyak istilah-istilah nanti yang akan dipakai ya. Ada dia gross domestic product, product domestic regional bruto, gross national product.
net national income, personal income, dan disposable income. Semua ini adalah bagian dari pendapatan nasional. Nah, dari pendapatan nasional itu diketahuilah nanti pendapatan per kapitanya. Karena pendapatan per kapita itu sama dengan pembagian antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Jadi, kalau mencari pendapatan per kapita adalah dibagikanlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara tersebut. Diketahuilah berapa pendapatan per kapitanya. Jadi, dengan kata lain, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata suatu negara. Oke? Dapat dipahami? Nah, dapat dipahami tidak? Atau saya terlalu kecepatan? Jadi biar saya ini ya, sebenarnya gampang. Oh, karena kan di istilah ekonomi yang sering dikatakan itu GDP, Gross Domestic Product. Nah, gross itu artinya kotor, domestik artinya domestik, bahasa Indonesia, produk, ya. Jadi pendapatan domestik, produk pendapatan, Gross Domestic Product artinya produk domestik bruto atau kotor, ya. Nah, ada namanya produk domestik regional bruto, itu sama, hanya di sini regional per daerah dia. Oke. Nah, ada gross national product. Jadi gross itu kotor, nasional produk itu produk, ya. Jadi produk nasional kotor. Nah, ada net. Kalau net itu bahasa Indonesianya bersih, ya, nasional. Ada nasional, income itu pendapatan. Jadi, net national income itu pendapatan nasional bersih. National income pendapatan nasional. Personal income pendapatan personal. Disposable income adalah disposable itu bebas. Bebas maksudnya sini bebas dari potongan pajak. Jadi disposable income itu pendapatan bebas dari potongan pajak. Ya. Oke, sampai di situ dapat dipahami sebelum kita lebih jauh membahas istilah-istilah dari pendapatan nasional ini. Ada? Kalau mau ditanyakan silakan secara diketik aja langsung ya. Nanti kita sudah kejauhan, rupanya ketinggalan pertanyaannya, rupanya lupa. Gitu. Oke? Selamat bergabung Mbak Susanti. Tidak apa-apa Mbak. Nanti bisa diulangi di ini ya, di YouTube. Nanti saya upload videonya. Oke. Sampai di situ? Ada yang mau ditanya? Mbak Cynthia? Mbak Endang, ada mau ditanya? Oke. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanya, berarti saya anggap sudah mengerti. Tapi belum tentu bisa dilanjut. Karena saya akan pastikan apa benar-benar mengerti atau hanya sekedar lewat saja. Nah, di saat-saat seperti ini, saya sering membuat kuis gitu. Saya akan membuat pertanyaan mendadak. Jadi, pertanyaannya tadi kan kita sudah bahas apa itu gross domestic product, tapi belum jelas, belum rinci. Yang sudah rinci itu saya sudah jelaskan mengenai pendapatan per kapita. Oke? Nah, apa bahasa lain dari pendapatan per kapita? Ayo. Mbak Endang dan Mbak Cynthia tadi sudah dengarkan apa bahasa lain dari pendapatan per kapita? Yang tadi total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Ayo, apa? Ingat enggak ya?
Ingat, lupa? Halo Mbak Cynthia, Mbak Endang, tidak bisa menjawab? Pendapatan per kapita. Apa istilah lain dari pendapatan per kapita? Tadi saya sudah bilang pendapatan per kapita itu didapat dari pembagian total pendapatan nasional dibagi dibagi jumlah penduduk. Iya, benar sekali. Jadi, secara tidak langsung, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata suatu negara. Jadi, yang menjawab itu Mbak Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia saya kasih poin. Jadi, begitu ya. Jadi, mau nanti setelah saya menjelaskan itu, saya sering menanyakan atau memberikan pertanyaan dadakan. Jadi itu saya sebut kuis. Jadi hasil dari kuis ini nanti ya bisa menambah nilai teman-teman dan saya melihat keaktifan teman-teman dari merespon kuis yang saya berikan. Tidak harus tidak harus benar, tapi direspon aja. Kalau direspon berarti kan memang benar-benar diikuti gitu. Walaupun tidak benar, tidak harus selalu benar begitu. Oke, jadi kita seru-seruan aja, dikasih jawaban apa yang diketahui teman-teman. Jadi kalau salah, sama-sama kita perbaharui, kita perbaiki begitu. Oke? Kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu gross domestic product atau produk domestik bruto ya. Produk domestik bruto. Domestik maksudnya di dalam negeri. Oke, domestik itu bahasa lain dari dalam suatu negeri ya. Nah, apa itu produk domestik bruto? Jumlah seluruh produksi barang dan jasa ya. Jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, oke? Tadi sudah dikatakan jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Oke ya? Nah, termasuk yang dihasilkan oleh orang asing yang di dalam negeri tersebut. Jadi, ini secara sederhananya ini adalah total produksi barang dan jasa di dalam suatu negara. Baik itu orang yang memproduksinya orang negeri maupun orang luar negeri. Oke? Intinya di dalam suatu negeri tersebut. Oke? Di dalam suatu negeri tersebut. Nah, tidak termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut atau orang negeri tersebut atau misalnya tersebut Indonesia, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi teman-teman ini pendapatan teman-teman itu tidak tergabung di gross domestic product atau produk domestik bruto Indonesia. Namun bergabungnya di mana? Ayo.
Jadi dihitungnya pendapatan teman-teman yang kerja di Taiwan ini kemana? Ke Indonesia atau ke Taiwan? Ayo, coba. Nah, saya ingatkan, jadi produk domestik bruto itu adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan orang asing yang di dalam negeri tersebut. Oke, jadi pertanyaannya, nah, teman-teman kan melakukan produksi jasa di Taiwan. Nah, teman-teman orang Indonesia gitu kan? BMI yang di Taiwan ini kan orang Indonesia. Nah, pertanyaannya, pendapatan teman-teman ini tergabung di produk domestik bruto Indonesia kah atau Taiwan? Ayo. Mbak Cynthia mengatakan Taiwan. Mbak Endang, Taiwan. Oke, benar ya. Jadi sudah mengerti. Jadi, intinya produk domestik bruto itu adalah total produksi barang jasa di dalam negeri itu. Di dalam negeri itu termasuk orang negeri maupun orang luar negeri yang di dalam negeri tersebut. Seperti teman-teman ini kan, BMI yang ada di Taiwan, di dalam negeri Taiwan. Nah, berarti PDB-nya terhitung di PDB Taiwan. Nah, kalau orang Inggris yang bekerja di Indonesia, nah, PDB-nya tercatat di mana? Iya, benar, di Indonesia ya. Ini sudah jelas ya. Nah, begitu kan senang. Jadi, ada responnya seperti itu, saya suka. Oke, baik. Jadi sudah jelas produk domestik bruto itu apa? Yaitu seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan orang asing yang di dalam negeri tersebut. Oke, kita lanjutkan ke... Nah, ini dia lapangan usaha yang termasuk dalam perhitungan GDP ataupun produk domestik bruto. Yang pertama, pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, kemudian pengangkutan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa konsultan, pengacara, dan jasa yang lainnya. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini sesuai dengan yang ada di modul, kita bisa lihat keadaan PDB Indonesia tahun 2004. Ya Mbak Fitri ya, tidak apa-apa. Jadi, yang dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu persentasinya senilai 15%, 43. Yang di pertambangan 7,43%, pengolahan 30%, bangun listrik gas air 0,86%, bangunan atau konstruksi 5,33%. Nah, perdagangan, hotel dan restoran di 16,59%. Kalau transportasi dan komunikasi 5,94%. Keuangan, asuransi dan jasa keuangan 8,36% dan jasa-jasa yang lain 9,53%. Nah, pertanyaan saya, teman-teman yang di sini lah ya, yang di angkatan 4 ini, rata-rata di mana nih? Di sektor mana nih? Di bagian sektor mana nih kira-kira? Sektor jasa-jasa. Oke?
Dapat dipahami? Sampai di situ dapat dipahami? Oke. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum saya bertanya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kenapa disebut jasa-jasa? Jadi sektor jasa-jasa ya. Nah, itu untuk mencakup semua. Jadi karena kan kalau produksi yang teman-teman di sini di BMI di Taiwan, termasuk saya juga kan, saya misalnya mengajar seperti ini, yang saya tawarkan ya jasa gitu. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan seperti itu. Ya, maksudnya nggak ada langsung misalnya handphone produknya, atau kalau pertanian misalnya jagung produknya, kalau pertambangan misalnya emas produknya, seperti itu ya. Nah, itu dia kenapa disebut sektor jasa. Oke. Nah, di jasa-jasa ini ya termasuk jasa begitu. Ada juga jasa pengacara, konsultasi, pelayanan, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sampai di situ kita lanjutlah dulu ya. Belum ada pertanyaan saya, nanti deh aku bertanya lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke produk domestik regional bruto. Nah, saya langsung bertanya aja nih. Apa perbedaan produk domestik bruto dengan produk domestik regional bruto? Ayo. Apa perbedaannya kira-kira ya? Iya, benar sekali. Karena saya sudah jelaskan tadi di awal ya. Nah, jadi perbedaannya, kalau dia produk domestik bruto, tidak ada regionalnya, berarti itu mengatakan suatu negara. Tapi kalau produk domestik regional bruto itu per daerah-daerah, misalnya per provinsi-provinsi, seperti itu. Nah, seperti ini dikatakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 tahun. Ya, daerah dan negara perbedaannya. Jadi, dalam perhitungan PDRB, ini juga termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Ya, nah, misalnya McDonald, Carrefour, PT Nutricia, Danone, dan lain sebagainya. Pokoknya produksi orang asing yang ada di Indonesia itu termasuk dengan produk domestik regional bruto. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Atau jelas? Jelas ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nah, gross national product atau produk nasional bruto. Nah, apa itu produk nasional bruto? Jadi, produk nasional bruto itu adalah pendapatan bruto suatu negara di luar dari pendapatan orang luar yang ada di negara tersebut. Itulah dia produk nasional bruto. Oke, jadi
Kan ada tadi PDB. PDB itu produk domestik bruto ini tergabung produksi orang asing, kan? Nah, kalau produk nasional bruto ini ya berapa produksi barang dan jasa suatu negara tersebut di luar dari produksi orang asing tadi. Jadi benar-benar hanya produk nasional. Orang Indonesia misalnya, produk orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itulah disebut dengan produk nasional bruto. Oke? Nah, bila GDP ini kan produk domestik bruto ya, lebih besar daripada GNP atau produk nasional bruto, ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut belum maju karena akan terjadi net factor income to abroad atau pendapatan neto ke luar negeri. Artinya, investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Seperti itu ya. Nah, namun sebaliknya, bila GDP atau produk domestik bruto lebih kecil dari produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena negara tersebut mampu menanamkan investasinya di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di dalam negeri. Jadi untuk menghitung GNP ini atau produk nasional bruto ini, dikurangkanlah produk domestik bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Seperti itu. Sampai di situ dapat dipahami? Nanti kita akan coba menghitung berapa atau menghitung pendapatan nasional kita. Ada nanti saya kasih contohnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Nah, yang keempat itu net national product atau produk nasional neto. Nah, kalau yang tadi produk nasional bruto. Nah, di sini produk nasional neto. Ingat ya, kalau saya katakan bruto itu berarti kotor, belum sepenuhnya itu menjadi produk atau pendapat atau yang bisa menjadi terjual gitu, menjadi pendapatan nantinya. Oke? Nah, jadi produk nasional neto atau disebut net national product atau NNP. Jadi buat catatannya teman-teman, net national product NNP sama dengan produk nasional neto. Oke? Nah, ini dikatakan dia neto setelah dia dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal. Oke? Barang-barang modal misalnya mesin-mesin, misalnya misalnya mesin-mesin kan, itu kan tidak selamanya nilainya sama dengan nilai di awal, akan ada berkurang nilai ekonomisnya, menyusutlah. Nah, jadi NNP ini net national product sama dengan pendapatan nasional atau national income. Jadi NNP inilah baru dikatakan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu dikatakan dia pendapatan nasional setelah dikurangi dengan apa yo? Dengan pendapatan orang asing di negara tersebut dan penyusutan barang-barang modal. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami, teman-teman? Mbak Eka, mana suaranya ini?
Tumben diam ini Mbak Eka, biasanya aktif. Mbak Emi juga. Mbak Fitria sudah sudah paham? Bisa ya? Mbak Susanti mana nih suaranya? Atau cuman dengar aja kali ya sambil ini kali ya, sambil kerja. Nah, kalau sudah dapat dipahami, kita lanjut ya. Nah, yang kelima ini, net national income atau pendapatan nasional neto. Nah, dikatakan pendapatan nasional neto adalah pendapatan nasional bersih yang setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Misalnya itu pajak pertambahan nilai, seperti itu kan. Jadi, kalau pajak pertambahan nilai itu kan ditambahkan dengan ya harga produksi suatu barang tersebut, makanya dia dikatakan tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Jadi, dia ditambahkan secara langsung dan itu bukan merupakan termasuk dari biaya produksi. Tapi saat suatu barang sudah diproduksi, akan dijual, nah ada dia PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, jadi itu dikurangi dulu. Karena kalau pajaknya itu akan masuk secara langsung ke bagian perpajakan, seperti itu. Tidak merupakan produksi. Nah, jadi itu termasuk ke beban, bukan pendapatan, seperti itu. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Jadi, net national income atau NNI itu didapat dari net national product dikurang dengan pajak tidak langsung. Tadi yang nomor 4 itu ya, net national net national product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung. Oke? Sampai di situ dapat pahami? Bisa diikuti tidak ya? Oke, kalau tidak ada mengatakan tidak berarti bisa diikuti lah ya. Kita lanjut kalau gitu. Nah, yang ke-6 ada lagi satu lagi nanti. Jadi personal income. Jadi personal income adalah pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang berhak diterima seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Nah, bisa dikatakan bisa dikatakan gaji, bisa dikatakan hasil dari investasi, seperti itu ya. Itu dikatakan personal income atau pendapatan perseorangan. Jadi, personal income ini, NNI, net national income, ditambah transfer payment, dikurangi laba yang tidak dibagikan, ditambah pajak perseroan, ditambah asuransi, ditambah jaminan sosial. Itulah hasil dari atau itulah nilai dari personal income. Oke? Sampai di situ masih bisa diikuti? Masih bisa tidak diikuti? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, nanti keburu lupa. Oke? Kita lanjut. Yang terakhir, disposable income. Nah, disposable income, disposable itu maksudnya bebas ya. Kalau income ya pendapatan. Jadi bebas maksudnya bebas dari pajak ya. Nah, sudah dikurangi dari pajak. Oke? Nah, itulah dimaksud dengan disposable. Jadi, pendapatan bebas atau DI, disposable income, adalah pendapatan dari seseorang yang siap digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Jadi kan, setiap pendapatan itu kan, setiap gaji lah ada pajaknya, kan?
Misalnya teman-teman gajian gitu kan, pasti dikurangi pajak kan? Nah, itulah yang maksud dengan pendapatan bebas atau disposable income. Jadi, disposable income ini akan mempengaruhi permintaan karena sebagian digunakan untuk konsumsi kan, dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan sebagai unsur pembentuk modal. Jadi, besarnya pendapatan bebas ini adalah pendapatan perseorangan itu dikurangi dengan pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Jadi, kalau untuk kita kaitkan ke sini, kita sebenarnya pendapatan kita itu termasuk ke jenis disposable income atau pendapatan perseorangan, ya, yang di sektor bagian jasa, seperti itu. Oke, dapat dipahami? Bisa masih diikuti? Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sebelum kita lanjut, saya mau bertanya. Oke. Nah, saya bertanya lagi ya. Jadi, saya mau ngecek nih, apa teman-teman memahami, apa menangkap atau tidak ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan gross domestic product? Kuis ini ya, kuis pertanyaan dadakan. Apa yang maksud dengan gross domestic product? Kita baru bahas kan? Ayo, 3 orang pertama saya kasih nilai plus. Apa yang maksud dengan gross domestic product? Oke. Pengukur suatu nilai yang dihasilkan negara. Total pendapatan suatu negara, jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Oke, berarti yang dapat nilai nih Mbak Cynthia, Fitria, dan Mbak Endang. Kita lihat ya jawaban yang paling tepat itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, tada, ini dia. Gross domestic product adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Ingat, ada dalam 1 tahun. Ya, berarti Mbak Endang ini lebih pas, lebih tepat. Dalam 1 tahun. Nah, ingat termasuk yang dihasilkan orang asing gitu. Makanya dikatakan gross domestic product. Ada gross-nya. Oke? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan disposable income? Apa yang dimaksud dengan disposable income? 3 orang. Mbak Endang.
pendapatan umum. Tadi baru kita ini loh, baru kita bahas. Yang ini setelah dikurangi pajak. Mbak Eka, kenapa nggak aktif nih? Apa Mbak Eka ketiduran kali ya? Mbak Susanti, ketiduran juga? Oke, Mbak Emi ya. Jumlah nilai tambah barang yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Kurang tepat Mbak Emi. Tapi saya kasih ini deh, kasih poin karena sudah menjawab ya. Iya, tepat sekali Mbak Endang. Jadi, pendapatan dari seseorang atau pendapatan perseorangan yang siap digunakan untuk konsumsi ataupun tabungan. Ya, tepat sekali. Sekarang kita lihat ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, Mbak Eka masih sibuk ya. Pertanyaan berikutnya. Ini sering sekali keluar ini ya, sering sekali keluar. Nah, misalnya pendapatan suatu negara kita bilang dalam NT ya, 100.000 NT. Jumlah suatu negara tersebut 100.000 NT tadi ya, 100.000 NT. Jumlah penduduk suatu negara tersebut 25 orang. Misalnya ya, 25 orang. Berapakah pendapatan per kapita suatu negara tersebut? Misalnya negara apa ya? Negara A. Negara A ini pendapatan nasionalnya 100.000 NT. Orangnya, jumlah penduduknya 25 orang. Berapakah pendapatan per kapita suatu negara tersebut? Ayo. Silakan. Nanti itu pasti keluar ini soal UN. Sangat penting diketahui karena kemajuan atau berkembang tidaknya suatu negara tersebut sering dinilai dari nilai atau total dari pendapatan per kapitanya atau berapa pendapatan per kapita suatu negara tersebut. Ada yang bisa menjawab? 3 orang pertama. Tadi biar saya ulangi ya. Jadi suatu negara A pendapatan nasionalnya 100.000 NT. Dan jumlah penduduk negara A ini 25 orang. Berapakah pendapatan per kapita suatu negara tersebut? Deng 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 deng. Silakan dihitung. Biar saya ketik ya, biar jelas ya. Negara A total pendapatan nasionalnya 100.000 NT. Dan jumlah penduduknya sebanyak 25 orang. Berapakah nilai pendapatan per kapita negara A tersebut
Ayo dijawab Mbak Endang, Mbak Fitria, Mbak Eka masih sibuk ya. Mbak Eming, Mbak Susanti, Mbak Cynthia, ayo dijawab. Tadi kan sudah saya buat itu kuis. Pendapatan per kapita itu apa? Ada yang mengatakan, Mbak Endang tadi mengatakan pendapatan rata-rata, ya kan? Jadi mencarinya bagaimana? Mencari pendapatan rata-rata suatu negara tersebut. Ayo. Mbak Endang keluar masuk keluar masuk. Kenapa ini Mbak ya? Sinyalnya kali ya Mbak ya. Atau sudah menyerah? Biar langsung saya jawab. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, saya kasih waktu ya. Ntar ya Mbak ini ya, nanti kita hitung sama-sama. Saya kasih waktu untuk 2 orang lagi nih. Oh, jaringannya. Oke. Kita tunggu Mbak Cynthia ya. Lagi ngitung Mbak Cynthia-nya. Yang lain silahkan. Mbak Fitria. 1 orang lagi berarti. Saya belum pastikan itu benar loh. Cuman saya masih dapat 2 jawaban ini. Dari 2 orang jawab, 2 orang. Saya tunggu 1 orang lagi. Mbak Emi Fitria. Oke. Iya, jadi iya memang pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata. Jadi berapa total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk? Ya benar, berarti totalnya tadi 100.000, jumlah penduduknya 25 orang. Jadi 1 orang itu dikatakanlah rata-ratanya pendapatan seseorang di suatu negara tersebut adalah 4.000. Benar ya? Mbak Eka juga benar. Cynthia. Oke. Iya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau masih mau kuis? Satu lagi ya. Saya kasih ilustrasi. Misalnya, saya setelah tamat, saya bekerja di misalnya saya bekerja di Jerman begitu ya. Jadi saya kan bekerja di Jerman. Misalnya gaji saya itu kita bilanglah US ya. Senilai
5.000 US, 5.000 US. Jadi gaji saya itu termasuk nggak gross national product Jerman atau tidak? Berarti jawabannya iya atau tidak? Gross national product ya. Oke, saya ketik deh. Misalkan saya bekerja di Jerman. Saya orang Indonesia kan? Nah, gaji saya 5.000 US dollar. Ya. Apakah pendapatan saya termasuk di dalam gross national product Jerman atau tidak? Mbak Cynthia, ini gross national product loh, bukan gross domestic product. Hayo. Gross national product, bukan gross domestic product. Bedakan itu. Ayo, saya kasih waktu untuk memperbaiki jawaban. Jawabannya iya atau tidak? Ayo, ingat lagi apa itu gross national product. Nah, iya. Jadi Mbak Cynthia, Mbak Emi, Mbak Endang sudah sepakat mengatakan tidak. Kenapa? Pertanyaannya, berarti soal kedua, kenapa? Kenapa tidak? Ayo, kenapa tidak? Karena GNP adalah iya, benar sekali Mbak Emi. Jadi, karena saya bukan penduduk negara Jerman, saya orang asing di sana. Sementara gross national product itu nilai produksi, total produksi dari suatu negara yang dihasilkan oleh orang negara tersebut atau orang yang berkewarga negaraan tersebut, negara tersebut ya. Jadi kalau gross national product Jerman ya harus yang dihasilkan oleh penduduk atau orang-orang Jerman. Jadi saya kan orang luar, berarti saya tidak termasuk. Nah, itu dia gross national product. Jadi teman-teman harus bedakan gross domestic product. Kalau domestic product itu termasuk penghasilan atau produksi orang luar, tapi kalau gross national product ya nasional, orang luar negeri diluarkan atau dikurangkan dulu dari
gross domestic product atau total keseluruhan pendapatan di suatu negara tersebut dikurangkan pendapatan ataupun penghasilan atau produksi orang asing. Itulah dia gross national product. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami? Dapat ya? Mbak Fitri ya, ada mau ditanya lagi? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, seperti kita lihat di sini, saya sudah lihat. Teman-teman bisa lihat di modul supaya lebih jelas. Nah, di sini perhitungan pendapatan nasional. Kita lihat ya di sini ya. Jadi, produk domestik bruto itu total pendapatan di suatu negara tersebut, ya. Jadi saya bukan mengatakan, aku lebih suka mengatakan ini total pendapatan atau total produksi barang dan jasa di suatu negara tersebut. Kalau di suatu negara tersebut, ya orang berkewargaraan negara tersebut maupun orang asing yang tinggal di situ, ya, di suatu negara. Jadi kita bilanglah ini 22, ini contoh ya, 22.500. Nah, dikurangilah pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, dapatlah produk nasional bruto. Produk nasional bruto 20.000. Nah, dikurangilah penyusutan barang modal. Dapatlah produk nasional neto 15.000. Dikurangi pajak tidak langsung yang tadi ya, 4.000. Dapatlah pendapatan nasional neto atau NNI 11.000. Nah, tambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, pajak, jaminan sosial. Dapatlah personal income 8.500. Dikurangi pajak langsung. Inilah dikatakan tadi disposable income kan? Pendapatan bebas. Nah, dikurangi tabungan atau saving. Inilah tingkat konsumsi suatu negara tersebut. Oke? Nah, saya mau kasih, ini sangat gampang kok. Saya mau teman-teman langsung kerjakan ya. Jadi, saya mau ganti ini, dari contoh ini, saya mau ganti produk domestik brutonya jadi 50.000 dan pendapatan neto terhadap luar negeri 5.000. Ayo, jadi silakan cari berapa tingkat konsumsinya. Jadi biar saya tulis di sini ya, pensil. Jadi di sini itu 50.000. Jelek banget. Jadi hapus jelek. Pakai ini aja kali ya. Ini 50.000 ya. Dan pendapatan neto terhadap luar negeri 5.000. Silakan cari berapa tingkat konsumsinya. Aduh, Mbak Mugi malam banget gabungnya. Ya, ikutin aja Mbak ya. Kita ini lagi mencari tingkat konsumsi. Kita katakan ini negara A. Ya, negara A.
Nah, ini ya. Jadi gampang sebenarnya. Sebelum kita kerjakan sama-sama, ayo. Silakan dicari dulu, teman-teman. Berapa tingkat konsumsinya? Ada yang bisa menjawab? 34.000? Yakin? Ada yang 35.500. Kita hitung sama-sama ya. Jadi kan dikurangkan, berarti di sini 45.000 kan, dikurangi dengan penyusutan barang modal 5.000, dikurangi 5.000, dapatlah dia 40.000 kan, 40.000. Kemudian dikurangi pajak tidak langsung 4.000. Dapatlah berapa pendapatan nasional netonya? Pendapatan nasional neto 36.000. 36.000.
dikurangi transfer payment 500 kurang 500, terus dikurang berapa lagi? Ini 30, kita jumlahkan, kita kurangkan dulu ini ya. 5.500 dikurang laba yang ditahan 500, pajak perseroan 2.000, kurang 3.000 ya. Kurang 3.000. Kemudian dapatlah menjadi 32.500. Tapi belum selesai di situ. Itu masih personal income, belum investasinya. 32.500. Dikurang pajak langsung 2.000. Dapatlah pendapatan bebasnya 29.500. Nah, belum selesai Mbak Eka, masih dikurangi tabungan sama saving 29.500. 20.500. 30.500. 30.500. Kemudian dikurangi 1.500. Nah, sehingga didapatlah tingkat konsumsinya berapa teman-teman? Iya, 29.000. Mbak Eka udah hampir benar ya? Iya. Tadi Mbak Eka bilang 29.000. Oh, Mbak Eka benar. 29.000. Oke. Nah, itulah dia cara menghitungnya. Jadi, dari sini kita bisa lihat. Jadi, produk nasional bruto itu apa? Setelah dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ini kan. Di sini kan. Kemudian, produk nasional neto itu setelah dikurangi penyusutan barang modal. Kemudian pendapatan nasional neto itu setelah dikurangi. Nah, setelah dikurangi ini apa yang setelah dikurangi? Produk nasional neto setelah dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian pendapatan neto 11.000, transfer payment. Tidak, itu ditambah. Oh, coba ya. Transfer payment. Iya ya. 8.500. Berarti ini kita salah hitung di sini ya. Ini harusnya 36 500, ya kan? Jadi di sini itu 33.500. Berarti ini 30.000. 31.500.
Ini 31.500. Nah, berarti jawabannya adalah 30.000. Iya, jawabannya adalah 30.000. Oke. Siapa yang benar? 36.500. Iya, transfer payment itu ditambah. Siapa yang menjawab benar? Loh, tidak ada yang benar ya? Paling atas. Oh, Mbak Eka. Mbak Eka ini ya, selisih 500 ya Mbak Eka ya. Tapi yang paling mendekati adalah Mbak Eka. Siapa lagi tadi ada yang mendekati kayaknya? Enggak ada ya. Mbak Endang 32.500. Jadi begitu. Jadi poinnya kita bisa melihat atau lebih memahami apa itu produk domestik bruto, apa itu produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, personal income, dan pendapatan bebas. Jadi pendapatan bebas itu yang siap untuk ditabung atau di saving, ya. Nah, yang tidak ditabung itulah dikonsumsikan atau di bagian tingkat konsumsi yang di sini, ya. Oke? Ya, tidak apa-apa. Sampai di situ dapat dipahami? Nah, ini masih hitung-hitungan yang gampang ini teman-teman. Jadi, minggu depan kita akan masuk ke, bentar ya biar saya, kita akan masuk ke ini. Kita masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional. Teman-teman bisa lihat nggak screen saya? Bisa lihat screen saya tidak? Bisa kan? Yang teman-teman lihat apa sekarang? Yang saya buka PDF, bisa lihat? Bisa ya? Jadi kita akan membahas metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 3 metode, metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan produksi, satu lagi metode pendekatan pengeluaran, ya. Nah, jadi teman-teman silakan dibaca-baca nanti sebelum kelas. Kita akan membahas ini dan saya akan memberikan kuis. Jadi saya tidak akan kasih tugas karena teman-teman juga sibuk.
Jadi saya lebih melihat keaktifan teman-teman dalam menjawab kuis yang saya kasih. Nanti itu saya buat menjadi nilai tugasnya. Oke? Jadi teman-teman kalau boleh ini gabung di kelas online kita. Jadi teman-teman nanti bisa ikut kuis, bisa ikut menjawab kuis dan bisa dapat nilai bagus begitu ya. Oke, teman-teman, sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, kita akan ada TTM tanggal 11 ya. Jadi saya harap teman-teman ini ya bisa hadir ya semuanya. Jadi kita nanti membahasnya biar lebih detail dan kita bisa face to face, bisa bertanya langsung lebih leluasa lah gitu. Oke? Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, baik itu saran maupun apalah gitu. Ada? Atau ada waktu 4 menit lagi, ada misalnya permasalahan di kelas atau yang kurang disukai, boleh disampaikan. Ada teman-teman? Tidak usah sungkan-sungkan. Tidak ada? Mbak Mugi nih ada. Mbak Mugi belum ada ini nilai kuisnya loh Mbak. Nanti ini Mbak Mugi ini datang ke KDI biasa ya. Teman-teman yang lain ini datang juga lah ya. Soalnya iya, Mbak Muginya datang sendirian. Ajak yang lain, ajak kawan-kawan yang lain Mbak Mugi. Tidak ada libur ya. Mbak Endang, Mbak Fitri, Mbak Eka nih biasanya datang ini. Kok kemarin-kemarin Mbak Eka nggak datang ya? Mbak Fitri ya hadir ya? Siapa lagi yang hadir yo? Sibuk ya. Jadi ini tanggal 11 Mbak Eka datang nggak ya? Datang? Tidak bisa. Jadi yang hadir Mbak Mugi, Mbak Fitria, Mbak Emi, tidak ada libur, Mbak Susanti, Mbak Endang, tidak bisa. Kalau Mbak Susanti, Mbak Cynthia, Mbak Cynthia di mana? Saya di Kaohsiung. Ada yang di Kaohsiung enggak ya? Kalau ada di Kaohsiung, kita sama-sama. Oh, Mbak Cynthia di Ciai loh, lebih jauh saya Mbak. Saya di Kaohsiung. Masih lewati Tainan, baru Kaohsiung, gitu. Kalau saya sebenarnya kuliah di Ciai kan Mbak Cynthia, jadi murah Mbak kalau kita naik kereta api yang ini kan, yang lokal train nanti paling 371 pulangnya juga bisa naik lokal train gitu. Kan nggak mahal-mahal amat gitu. Kalau lamanya sih sekitar, kalau naik bus berapa jam? Tapi saya sih biasa naik ini Mbak. Kalau saya biasanya naik ini yang Chungkwang. Kalau yang Chungkwang itu, tapi aku pakai kartu Yoyo. Buat Cynthia ada Yoyo card enggak? Pakai Easy Card. Nah, kalau pakai Easy Card, walaupun naik itu lebih cepat Chungkwang kan, tetap bayarnya 371. Enggak 371, 337 malah. Karena ada dikasih diskon. Yaudah, naik itu aja Mbak. Biar kita nanti jumpa di KDI sama Mbak Mugi, Mbak Fitria. Ya enggak Mbak Mugi?
Nah, kalau saya berangkatnya dari Kaohsiung, Mbak Cynthia, tapi kita pulangnya bisa sama gitu. Pulangnya barengan aja. Tapi kalau berangkatnya saya dari Kaohsiung, tapi pulangnya ke Ciai. Kebetulan saya ada kerja part time gitu di Kaohsiung. Iya, biasanya saya berangkat malam, Mbak. Eh, dini hari jam-jam 2. Terus nyampe-nya pagi deh di sana di Taipei. Tidurnya jadi di train itu tidur, Mbak, gitu. Jadi hemat waktu. Bermanfaatlah waktunya. Karena di train kan enak tidurnya, Mbak. Nggak terasa udah nyampe. Ya, Mbak Cynthia ya. Nanti Mbak Cynthia berangkat dari Ciai, saya dari Kaohsiung. Nanti jumpa di Taipei. Pulangnya baru sama deh ke Ciai, sama-sama ke Ciai. Oh, iya, iya Mbak Mugi. Ya ya. Jadi kita pertemuan berikutnya di KDI ya. Hmm. Oh, gitu. Nah ya. Berarti harus berangkat pagi ya Mbak Cynthia ya. Oke deh. Inilah ya, semoga kita bisa jumpa di KDI lah ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu pertemuan kita malam ini. Harus tetap semangat belajar, jangan kalah semangat, jangan turun semangatnya. Tetap raih cita-citamu, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita tetap berusaha. Oke? Selamat malam dan selamat beristirahat. Yang belum selesai tugasnya diselesaikan. Khusus malam ini saya tidak kasih tugas kan, biar bisa menyelesaikan tugasnya yang lain. Oke? Selamat malam dan selamat beristirahat.